Allah
yakni setiap 10 Muharram dihidangkan satu hidangan khusus, yaitu bubur yang dikenal dengan bubur Asyura. Ternyata ini adalah bentuk adah al-muslimin, kebiasaan kaum muslimin yang mengikuti apa-apa yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam, di mana Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai salah satu tokoh sentral ulama ahli sunnah wal jamaah menyebutkan di dalam kitabnya Nihayatuz Zain, hukiya anna nabiyya Nuhan alaihi salam lamma istaqarrat bihi as-safinah yawma Ashura qala liman hawlahu ijma'u ma baqiya ma'akum minaz-zad. Nabi Nuh alaihi salam, yang dimana beliau diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari banjir yang maha dahsyat, dari tofan yang maha dahsyat, yang dimana bumi tidak ada lagi daratan pada waktu itu, semuanya tertutup, tenggelam dengan air banjir yang maha dahsyat. 6 bulan Nabi Nuh dengan pengikutnya serta beberapa keluarganya di atas lautan di bumi ini, sampai tibanya 6 bulan berlalu, mereka berhasil berlabuh di satu daratan disebut istaqarrat alal judi, di satu tempat yang tinggi. Maka Nabi Nuh ketika kapal itu berlabuh tepat 10 Muharram yauma Asyura, lamma istaqarrat bihi as-safinatu yauma Asyura, kapal itu berlabuh di daratan tepat 10 Asyura. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, qala liman haulahu, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya di atas kapal tersebut, ijma'u ma baqiya ma'akum, kumpulkanlah seluruh bekal yang tersisa di atas kapal tersebut. Kemudian dikumpulkan oleh seluruh penumpang yang ada di kapal Nabi Nuh. Ada yang membawa kacang-kacangan, ada yang membawa gandum, ada yang membawa beras. Kemudian setelah terkumpul, Nabi Nuh mengatakan, itbahu, masaklah makanan ini. Maka dihidangkanlah atau dimasak dan dihidangkan makanan tersebut berupa bubur, kacang-kacangan, dan itu tepat di 10 Muharram. Kemudian dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, awwalu man tabakha ala wajhil ardi ba'da tufan, inilah awal memasak makanan dalam sejarah peradaban manusia di muka bumi ini, yaitu setelah terjadinya tofan, masakan yang dimasak di dalam kapal Nabi Nuh alaihi salam. Maka itulah yang menjadi tradisi turun-temurun. Setiap 10 Muharram dibuatlah bubur yang disebut dengan bubur Asyura. Kata Nabi Nuh, sebagai bentuk syukur atas nikmat dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian, khususnya yang diselamatkan oleh Allah dari banjir yang maha dahsyat tersebut. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian kita
membahas sedikit daripada biografi singkat Al-Imamul Husain alaihi salam. Beliau adalah cucu tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Kunya beliau Abu Abdullah Al-Husain bin Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Hakim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir ibn Malik ibn Nadar ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nazar ibn Ma'ad ibn Adnan, terus ke atas nasabnya sampai kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam dan ayahanda beliau Abul Anbiya, bapak dari seluruh para nabi, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau dilahirkan pada tanggal 5 Sya'ban menurut Syekh Muhammad Ridha. Sebagian ulama sejarah menyebutkan beliau lahir pada tanggal 4 Sya'ban. Sebagian lainnya menyatakan beliau lahir pada tanggal 3 Sya'ban. Adapun tahunnya, ada sebagian sejarawan mengatakan beliau lahir pada tahun 3 Hijriah. Sebagian lainnya menyatakan beliau lahir pada tahun 4 Hijriah. Kemudian beliau wafat di hari ini, 10 Muharram, pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, di mana beliau mengorbankan nyawanya dan kehormatannya untuk melindungi dan meninggikan agama yang dibawa oleh kakeknya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Madinah Al-Munawwarah dan beliau wafat di padang Karbala. Qala Al-Waqidi, "Allakat Fatimatu bil Husain ba'da maulidil Hasan bi 50 lailah." Kelahiran beliau disebutkan oleh Al-Muwarrikh Al-Imam Al-Waqidi adalah bentuk keramat di mana Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, ibunda beliau, mengandung beliau Al-Imam Husain sesudah hari kelahiran Imam Hasan 50 malam. Itu adalah bentuk satu keramat yang Allah berikan atas kelahiran Al-Imam Husain ibn Ali bin Abi Talib. Al-Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, ayahanda beliau, menceritakan detik-detik di saat beliau lahir, yaitu Al-Imam Husain. Al-Imam Ali menyebutkan lamma wulidal Hasan, ketika dilahirkan Al-Imam Hasan, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang ke rumah Imam Ali, kemudian faqala aruni ibni, Rasul mengatakan kepada Imam Ali bin Abi Talib, tunjukkan kepadaku mana putraku. Nabi sebut cucunya dengan sebutan ibni, putraku, karena memang dari pada turunan Al-Hasanul Husain. Di situ nisbat nasabnya disebutkan dalam hadis kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana abuhuma, saya adalah bapak mereka berdua, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya, ma samaitumuhu, wahai Imam Ali, kau berikan nama apa kepada anakmu? Qultu, Sayyidina Ali menjawab, samaituhu Harba, saya ingin memberikan nama Harba, yang artinya perjuangan, peperangan. Karena Imam Ali bin Abi Talib terkenal sebagai seorang pemuda yang gagah berani, pemberani, asy-syaja'ah. Tidak pernah beliau di dalam duel menghadapi musuh-musuhnya, siapapun itu,
melainkan pasti beliau kalahkan mereka. La fata ila Ali wa la saif illa Dzulfiqar. Tidak ada pemuda yang hebat seperti Imam Ali dan tidak ada pedang yang hebat seperti Dzulfiqar. Kemudian Rasul mengatakan kepada Imam Ali, bal huwa Hasan. Namakan putra tersebut, putramu itu dengan Hasan. Falamma wulidal Husain ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu lahirlah Imam Husain. Nabi datang lagi ke rumahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi bertanya, "Ma sammaitumuhu?" Kau berikan nama siapa anakmu? Imam Ali masih senang dengan nama Harb. Qultu Harba. Saya mau ingin memberikan nama Harba. Kata Rasul, bal huwal Husain. Kau namakan putramu itu Husain. Falamma wulida thalis. Maka tatkala lahir anak ketiga, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun datang ke rumah Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi bertanya, "Ma sammaitumuhu?" Kau berikan nama siapa putramu itu? Maka dinamakan Harba, kata Imam Ali. Saya namakan anak saya Harba. Kata Rasul, bal huwa Muhassin, wa fir riwayah Muhassan, wa fir riwayah Muhsin. Kasih nama Muhsin atau Muhassan. Falamma thumma tufiya Muhassin atau Muhassan atau Muhsin sogira. Namun Muhsin atau Muhassan ini wafat di usia masih anak-anak. Adapun Imam Hasan al-Husain, mereka tumbuh di dalam didikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini. Luar biasanya ketika Nabi memberikan nama tersebut Al-Hasan wal Husain, sebelumnya dalam sejarah peradaban penduduk Makkah tidak ada seorang pun yang memiliki nama Al-Hasan ataupun Al-Husain. Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menyebutkan dalam kitab Tarikh Al-Khulafa, Inna Allah Ta'ala hajaba ismal Hasan wal Husain hatta samma bihima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibnaihi. Sesungguhnya Allah menghalangi seluruh manusia untuk menggunakan nama Al-Hasan Al-Husain hingga ditakdirkan yang berhak memberikan nama Al-Hasan wal-Husain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kedua putra beliau yang beliau cintai. Ini menunjukkan kemuliaan daripada dua cucu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekh Al-Mufid bahwa Imam Husain ketika tumbuh dewasa, beliau menikah, memiliki 6 orang anak. Yang pertama Ali Al-Akbar yang kita kenal dengan nama As-Sajjad, Al-Imam Ali Zainul Abidin. Kemudian anak beliau lainnya Ali Al-Asghar yang wafat syahid di padang Karbala di usia yang masih sangat bayi, masih sangat kecil. Juga Ja'far juga terbunuh di padang Karbala. Wa Abdullah, kemudian putri daripada Imam Husain yaitu bernama As-Sayyidah Sukainah dan As-Sayyidah Fatimah. Dalam riwayat yang lain ada mengatakan Zainab juga disebut sebagai putri daripada Imam Husain. Dalam riwayat yang lain ada disebut Ali Al-Aswad, ya, Al-Aswad, Al-Awsat, Ali yang pertengahan. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain adalah putra daripada Al-Imam Al-Husain. Tatkala Al-Imam Husain alaihi salam dilahirkan, utiya bihi ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi memberikan nama kepada cucunya yang beliau cintai, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunayhi jami'an bis-shalah. Nabi mengazankan di telinga daripada Al-Hasan dan juga Al-Husain. Sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam azana fi udhunil Hasan bin Ali
yauma wulid. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melantunkan azan di telinganya Imam Hasan bin Ali di hari beliau dilahirkan. Fa'azzana fi udhunihi al-yumna wa aghama fi udhunihi al-yusra. Nabi azan di telinga kanannya dan Nabi mengqamatkan di telinga kirinya. Hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Imam Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 456 Hijriah. Wa aqqa anhu bikabshin, dan beliau mengakikahkan daripada dua cucu beliau, sebagaimana riwayat yang dinukilkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain kabsha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengakikahkan Al Hasan wal Husain kabsha, seekor daripada kambing. Wa kana yakhuzuhu ma'ahu ila al-Masjid An-Nabawi. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kedua cucunya. Beliau sering mengajak cucunya itu bersamanya ke Masjid Nabawi fi awqati shalah, di dalam melaksanakan salat selalu mengajak kedua cucunya. Fayusalli bin nas, bahkan Nabi salat dengan para jamaah yang hadir selalu membawa cucunya Al Hasan wal Husain. Wa kana yarkabu ala dhahrihi, begitu cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kedua cucunya, bahkan ketika Nabi sujud mereka naik di atas punggungnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sajid, sedangkan beliau dalam keadaan sujud di dalam salatnya. Wa yahmiluhu ala katifaihi, bahkan beliau selalu mengangkat kedua cucunya di atas pundaknya. Wa yuqabbiluhu, dan selalu mencium kedua cucunya dan mencium Imam Husain. Wa yuda'ibuhu wa yada'uhu fi hijrihi, dan bermain bersamanya dan meletakkan di atas pahanya. Wa yarqihi, dan Imam Husain selalu menaiki daripada punggung, paha, dada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga dikatakan di dalam riwayat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai Al-Imam Husain wal Imamul Hasan. Setiap berjumpa beliau selalu memeluk kedua cucunya, dicium daripada jidat mereka, pipi mereka. Akan tetapi Imam Husain sering dicium di bagian lehernya, berbeda dengan Imam Hasan yang selalu dicium di bagian pelipisnya, jidat dan pipinya. Maka ditanya oleh Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, wahai Rasulullah, kenapa tiap kali engkau berjumpa dengan Husain yang kau cium adalah bagian lehernya, sedangkan tiap kali kau bertemu dengan Hasan alaihissalam kau mencium bagian pipi dan jidatnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meneteskan air matanya dan mengatakan, saya sering mencium bagian leher Husain karena nanti akan muncul orang-orang yang mengaku sebagai umatku, mereka akan memotong di bagian leher tersebut. Wa kanat ummuhu Fatimah dan adalah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turaqisul Husain. Beliau selalu bermain dengan Imam Husain, menggerak-gerakkan badan Imam Husain. Kemudian Sayyidah Fatimah Fatagul mengatakan, inna bunayya shibhun nabi laisa syabihan bi Ali, sesungguhnya putraku ini mirip sekali dengan Nabi, dia tidak mirip dengan Ali bin Abi Thalib. Wa kana al-Hasan
radhiyallahu anhu ashbaha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu ma baina sadr ila ra's adalah Imam Hasan, disebutkan oleh para sejarawan sangat mirip dengan Rasul mulai dari bagian dadanya sampai kepala. Wal Husain ashbahu bihi sallallahu alaihi wasallam, adapun Imam Husain mirip dari ujung rambut hingga ujung kakinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan Imam Hasan mirip dengan Rasul dari bagian dada sampai kepala, sedangkan Imam Husain mirip dengan Rasul dari bagian dada hingga ke ujung kakinya. Disebutkan dalam kitab Al-Hasan wal Husain Sibta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Muhammad Ridha. Wa huwa aslul khairat kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Al-Imam Husain layaknya simbol daripada asal dari seluruh kebaikan, sebagaimana yang Allah firmankan, bagaikan pohon yang baik yang akarnya kokoh dan ranting-rantingnya terjulur ke langit. Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad al-kautsar, yaitu disebutkan oleh sebagian ahli tafsir zurriyatun thayyibatun katsirah, yaitu turunan yang baik dan jumlahnya banyak, sebagaimana doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala kedua orang tua Imam Husain menikah. Selepas mereka selesai melangsungkan akad daripada pernikahan, Rasulullah berdoa, Allahumma akhrij minhuma al-kathir at-tayyib, ya Allah keluarkanlah dari keduanya, dari mereka turunan yang banyak dan baik. Al-Imam Fakhrul Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menyebutkan ketika Bani Umayyah ingin membantai daripada seluruh keturunan Al-Hasan wal Husain, justru sebaliknya Allah Ta'ala memusnahkan seluruh turunan mereka. Adapun keturunan yang muncul dari sulbi Imam Husain menjadi wali-wali besar, menjadi imam-imam besar, menjadi agtab, disebutkan di antara daripada turunan-turunan Imam Husain yang menjadi wali-wali besar, menjadi imam-imam besar, imam bagi umat Islam, imam bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan imam dari golongan tertentu. Disebutkan di antaranya adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Al-Imam Ja'far As-Sadiq, Al-Imam Musa Al-Kadhim, Al-Imam Ali Ridha, Al-Imam Muhammad Al-Jawad, Al-Imam Ali Al-Hadi, Al-Imam Hasan Al-Askari, Al-Imam Muhammad Al-Mahdi. Belum lagi dari jalur lainnya Al-Imam Ali Uraidi, putranya Muhammad An-Nagib, Imam Isa Arumi, Ahmad Al-Muhajir, Ibn Ubaidillah, Ibn Alwi. Dari mereka ini terlahir para imam-imam besar, Faqih Al-Muqaddam Muhammad Ibn Ali Ba'alawi, wal Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Saghaf, wal Imam Umar Mahdhar, wal Imam Abu Bakar As-Sakran, wal Habib Ali bin Abu Bakar Sakran, wal Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, wal Habib Abdullah Al-Idrus, wal Habib Abu Bakar Al-Idrus, wal Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, wal Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, wal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, wal Habib Abu Bakar Al-Attas, wal Habib Abdullah Al-Attas, wal Habib Husain bin Tahir, wal Habib Abdurrahman Al-Mashhur, dan banyak daripada para habaib, para zuriyah Rasul SAW, yang mereka semua itu tidak lain adalah keturunan daripada Al-Imam Husain, berkat daripada keberkahan Al-Imam Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Sungguh ditafsirkan oleh Imam Mardawi yang dikutip tafsiran tersebut dari Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Manthur. Disebutkan Allah Ta'ala berfirman, marajal baharain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan yakhruju minhuma al-lu'lu wal marjan. Sayyidina Ibni Abbas menafsirkan marajal baharain yaltaqiyan, bercampurnya dua lautan atau bertemunya dua lautan. Yang dimaksud dua lautan di sini adalah Imam Ali wa Fatimah. Kemudian bainahuma barzakhun la yabghiyan, di antara dua lautan tersebut ada dinding pemisah yang tidak akan membuat air tersebut caring dan campur.
maka dikatakan barzakh di sini, dinding pemisah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakhruju minhuma al-lu'lu wal marjan, keluar dari kedua lautan tersebut mutiara dan batu marjan. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas adalah Al-Hasan wal Husain. Al-Hasan adalah mutiara, wal Husain adalah marjan. Dijuluki beliau dengan Sayyidus Syababi Ahli Jannah, pemimpin pemuda ahli surga. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hasan wal Husain Sayyidus Syababi Ahli Jannah. Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua pemimpin pemuda ahli surga. Wa huwa khamisu ashabil kisah, bahkan mereka masuk kepada golongan ashabul kisah, orang yang mendapatkan naungan selendang Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Di dalam selendang tersebut Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib, wal Imam Ali, wal Imam Hasan, wal Imam Husain, wa Sayyidah Fatimah Az-Zahra, fajallalahum kisaan. Kemudian Nabi menutupi mereka dan juga bersama Nabi di dalam selendang tersebut. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, dan Allah pun turunkan firman-Nya, surat Al-Ahzab ayat 33, innama yuridullahu liyudhhiba ankum risa ahla baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah ingin menghilangkan dari kalian kotoran wahai ahli bait, dan Ia ingin mensucikan kalian sesuci-sucinya. Malaikat Jibril ketika menyaksikan kemuliaan yang maha dahsyat itu, ia minta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk masuk juga ke dalam selendang tersebut. Maka Jibril pun masuk ke dalam selendang bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Sayyidah Fatimah, wa Imam Ali, wal Imam Hasan, wal Imam Husain. Mereka itulah yang disebut sebagai ahlul kisah. Wa Syekh Shalih Al-Ja'fari, salah satu ulama terkemuka Mesir, menyatakan man syurifa anhum fahuwa minar rijsi wa man akbala ilaihim wa ahabbahum fasyahadatu minal Qur'an annahu laisa minar rijs. Siapa yang dijauhkan dari mereka para ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka disebut sebagai kotoran. Dan siapa yang menuju kepada mereka dan mencintai mereka, maka dengan kesaksian Al-Quran, annahu laisa minar rijsi, bahwa mereka bukan daripada kotoran. Orang-orang yang suci saja yang dipilih oleh Allah bisa masuk ke dalam wilayah mereka, mencintai mereka, memuliakan mereka, dan mengagungkan mereka. Sungguh itu pilihan yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatima, Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. 5 nama yang jika disebut dengan sungguh-sungguh maka akan menghilangkan seluruh bala dan wabak. 5 nama tersebut: Al-Mustafa Nabi Muhammad, wal Murtada Imam Ali, wa ibnahuma Imam Al-Hasan wal Husain, wa Fatimah dan Sayyidah Fatimah Zahra. Al-Imam Zamakhsyari mengungkapkan keutamaan mencintai ahlul bait Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, faza kalbun bihubbi ashabil kahfi fa kaifa ashqa bihubbi ali Muhammad. Seekor anjing dia selamat di akhirat karena sebab cinta kepada ashabil kahfi, maka bagaimana mungkin aku celaka jika mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Imam Husain disebutkan, kanal Husain fadilan rafi'as sajaya. Beliau adalah orang yang sangat mulia, yang memiliki perangai yang sangat luhur. Perbuatan beliau seluruhnya terpuji. Kathira saumi wassalah. Beliau adalah orang yang banyak berpuasa, banyak melaksanakan solat. Muqbilan ala Allah, selalu menuju kepada Allah di seluruh perbuatannya. Wa yurwa, diriwayatkan, annahu hajja ilal baitil haram 25 hajjatan masyia, bahwa beliau melaksanakan ibadah haji ke tanah haram sebanyak 25 kali, dan beliau lakukan berjalan kaki. Wa kana kariman syakhiyal yadi kathir sadaqah. Beliau adalah orang yang sangat dermawan, banyak mengeluarkan sedekah untuk dibagikan kepada kaum fukara wal masakin. Fa'alan bil khairi bi kulli wujuhi, dan beliau adalah orang yang sering banyak
melakukan kebaikan. Tidak terdapat satupun kecacatan di dalam biografi beliau daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang ada adalah seluruhnya adalah kebaikan, karena beliau mencontoh daripada kakek tercinta beliau, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah wafat 774 Hijriah bahkan menyebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, qala Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan haddatsana Waqi' anir Rabi' bin Sa'ad, bahwa telah meriwayatkan kepada kami Imam Waqi' dari Rabi' bin Sa'ad, an Abi Sabit dari Abi Sabit qal mengatakan dakhala Husain ibnu Ali al-masjidah, Imam Husain ketika itu masuk ke masjid Nabi setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Jabir ibnu Abdullah, maka ada salah satu sahabat bernama Jabir ibnu Abdullah yang menyaksikan kedatangan Imam Husain. Lantas dia mengatakan, man ahabba an yanzura ila sayyidi syababi ahli jannah falyanzur ila hadha, siapa yang ingin melihat kepada pemimpin pemuda ahli surga, maka lihatlah kepada Imamul Husain. Sami'tuhu min Rasulillah, saya mendengar ucapan ini langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Wa akhraja Tirmidzi bi sanadihi ila Ya'la bin Murrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Husain minni wa ana min Husain. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah wafat 279 Hijriah. Di dalam sanad hadis tersebut, di dalam sunannya yang bersambung kepada Ya'la bin Murrah, mengatakan Rasul bersabda, Husain minni, Husain bagian dariku, wa ana min Husain, dan aku bagian daripada Husain. Qala Imam Tirmidzi, hadza haditsun hasan. Imam Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis yang bagus. Wa qala al-Hakim hadza haditsun sahihul isnad. Imam Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah wafat 405 Hijriah mengatakan ini adalah hadis yang sahih sanadnya. Walam yukhrijahu, akan tetapi tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka. Wa wafaqahu Az-Zahabi, dan Imam Zahabi pun bersepakat akan kesahihan sanad hadis tersebut. Wa qala Busiri fi Misbah al-Juzaz fi Zawaid Ibni Majah. Al-Imam